Baik, puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat malam pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah FH kita, biarlah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan amin. Baik, puji nama Tuhan, sebelum kita mulai ibadah FH kita bersatu di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Sampai pada malam hari ini Engkau mengurapi setiap kami dengan berkat yang baru, anugerah yang baru ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa yang baik, sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau terlebih dahulu ya Bapa yang baik bertemu dengan kami ya Tuhan. Menjumpai kami satu persatu ya Bapa yang baik. Biarlah kasih-Mu melimpah bagi setiap kami ya Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus ibadah FH kami semuanya mendatangkan kebaikan. Biar yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah diberikan kelegaan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ya Tuhan, saat indah bersama-Mu itulah sesuatu yang kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat ya Tuhan. Bawa dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku kekudusan-Mu Bapa penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan, saat indah ku berhadapan dengan, kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku dekat padamu, bawa daku, amin ya Tuhan Yesus, berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
sambil mengangkat kedua tangan, katakan hadiratmu Tuhan. Yes Jesus, ku rasa, kami rasakan kekudusan-Mu. Bersama dengan umat-Mu, kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah persekutuan kami dengan Yesus. Haleluya. Biarlah setiap kami tetap mencari wajah-Mu, mengejar keselamatan-Mu, Yesus. Kami percaya di dalam ibadah kami semuanya mendatangkan kebaikan. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Engkaulah kami yang besar ya Tuhan, Engkaulah kami yang besar, Engkaulah kami yang dahsyat. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami, jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami, umat-Mu Tuhan. Roh Kudus, hampiri kami, curahkan kuasa-Mu, kebaikan-Mu mengalir. Oh, Yesus baik. Tetap berikan mazmur bagi Yesus.
percaya. Mari katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib. Yes, Jesus. Oh Yesus yang membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Katakan hanya Kau yang layak ku hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kau dahsyat dalam hidup Oh, terpujilah Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini Bapa kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat sepanjang kehidupan ini. Terima kasih buat saat yang indah ini ya Bapa. Kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan melalui ibadah family altar. Engkau telah hadir bagi kami Bapa. Untuk itu ya Tuhan kami rindu ditaburi dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu. Saya percaya sekalipun hari-hari ini kita masih berjalan di dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini, kami percaya setiap kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah untuk itu hari ini kita belajar daripada firman Tuhan yang saya beri daripada judul firman Tuhan bagi setiap kita pada malam hari ini, yaitu menjadi umat yang layak. Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai gereja, kita melihat tuntunan Tuhan yang luar biasa bagi gerejanya, yaitu ya dimulai dengan apa yang dikatakan hidup di dalam kebenaran, terus dilanjutkan lagi kebenaran yang berintegritas, dan dikatakan juga mengenai manusia rohani dan juga manusia daging. Juga dilanjutkan dengan integritas keluarga dan integritas gereja. Bahkan ada baru-baru ini saya lihat satu gereja yang baru dibuka. Mereka membuat namanya Gereja GBI, saya lupa entah GBI mana. Namun di sana juga mereka menuliskan integritas. Jadi artinya di dalam kehidupan ini setiap kita Bapak Ibu sebagai gereja kita harus memang betul-betul di dalam integritas, yaitu melakukan hal kebenaran sekalipun tidak dilihat orang. Artinya kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Bapak Ibu, sebagai kelompok FA,
di mana FA itu sebetulnya itu tujuannya untuk membawa umat Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Umat yang layak kita berarti harus menangkap apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Jika dikatakan berintegritas, artinya kita sebagai pribadi harus hidup sepadan dengan firman Tuhan. Demikian juga sebagai keluarga, kita juga harus hidup sebagai keluarga Kristen yang benar. Dan demikian juga gereja. Gereja juga harus menjalankan fungsinya dengan benar. Jadi hari-hari ini kita tidak bisa lagi hanya berteori. Jadi banyak kita lihat ya di dalam kehidupan ini sering di dalam kehidupan hanya di dalam teori atau di dalam pengetahuan mengenai firman Tuhan, tapi tidak diaplikasikan, tidak dijalankan, tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa Tuhan datang sebagai kita lihat di dalam ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 2 ayat yang 13 sampai dengan 14. Kalau boleh tolong ditayangkan dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 14. Yaitu kita lihat perikopnya. Di sini dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini dikatakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Lanjut. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Terus lanjut. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikkannya. Lanjut. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Artinya Bapak Ibu, di tengah-tengah masa sulit, masa sukar, Tuhan ingin seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, di mana ketika Tuhan datang ke bait suci, maka Tuhan menyucikan daripada bait Allah. Jadi Bapak Ibu, bukankah kita ini semuanya sebagai anggota FA, jemaat Tuhan, ataupun sebagai anggota gereja, semuanya kita adalah bait Allah. Jadi kalau hari-hari ini kita menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit dengan sesuatu yang luar biasa terjadi di dunia ini, saya percaya Tuhan ingin menyucikan daripada setiap kita. Tuhan ingin membaharui daripada setiap kita. Satu waktu ada seseorang berkata demikian, sebelum COVID ini terjadi, ada beberapa saudara-saudara saya, mereka itu ya sangat termasuk boleh dibilang pelit atau bermacam-macam lah dibilangnya. Namun satu hal, ketika keadaan yang terjadi pada hari-hari ini dikatakan mereka saat ini mereka sangat baik, itu oleh karena apa yang terjadi hari-hari ini. Mereka mungkin sudah menyadari bahwa harta yang ada di dalam dunia ini itu tidak akan membawa keselamatan, bahkan itu akan membawa ke dalam kebinasaan, sebab yang kekal itu adalah hal kerajaan sorga. Jadi ada sebetulnya hal yang baik yang terjadi bagi orang-orang yang menyadari kehidupannya pada saat ini. Dan demikian juga bagi Bapak Ibu, mungkin kita sebagai anggota FA, mungkin kita sebagai jemaat gereja, ataupun mungkin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, di dalam kehidupan kita juga perlu banyak disucikan.
Untuk itu mari kita berikan hati kita, setiap kamar-kamar yang ada di dalam kehidupan kita untuk boleh dijamah oleh Tuhan, untuk boleh dibaharui oleh Tuhan, sehingga tidak ada lagi seperti yang ada tadi di dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu hati yang berjual beli, hati yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita disucikan oleh kuasa daripada firman Tuhan, maka kita akan menjadi umat yang layak. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berintegritas. Jadi tidak hanya di dalam perkataan, di dalam kehidupan kita, tapi biarlah integritas itu menjadi hal-hal yang benar terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus, sebagai kelompok-kelompok FA, anggota-anggota FA, bahkan sebagai jemaat di tengah-tengah gereja Tuhan. Jadi banyak hal yang kita lihat memang di dalam kehidupan kita, karena sebagaimana kita menjadi pengikut Kristus, banyak orang yang tidak berintegritas. Makanya kadang-kadang ada orang berkata, percuma itu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, percuma itu menjadi pendeta, tapi sikapnya, etikanya adalah etika yang tidak baik, yang bahkan menyakiti hati daripada banyak orang, sehingga banyak yang tidak menjadi berkat. Untuk itulah kita bersyukur dengan tuntunan Tuhan bagi kita gerejanya, bagaimana supaya setiap kita benar-benar diubahkan, benar-benar menjadi orang-orang yang berintegritas. Ketika kita menjadi orang-orang yang berintegritas, maka setiap kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Untuk menjadi umat yang layak memang sebetulnya satu hal menjadi jawaban yang tadi, ketika kita sudah menjadi orang-orang yang berintegritas. Namun untuk menguatkan lagi daripada firman Tuhan pada malam hari ini bagi setiap kita, bagaimana kita untuk menjadi umat yang layak, saya ambil firman Tuhannya dari Lukas 14 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan saya sampaikan bagi setiap kita. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi untuk menjadi umat yang layak di sini, sebagaimana perikop daripada firman Tuhan bagi kita malam hari ini dikatakan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Jadi artinya hal-hal apa yang mengikat dari Bapak Ibu di hari-hari ini yang menghalangi Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, harus dilepaskan. Mungkin mamon, harta saudara yang bisa menghalangi Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, lepaskan. Jangan seperti orang kaya, anak muda yang kaya, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, hal apa lagi Tuhan yang harus saya lakukan untuk dapat saya masuk ke surga? Kira-kira demikian perkataannya. Maka Tuhan berkata, juallah segala hartamu, maka setelah engkau jual, maka datanglah kepadaku. Itu dibilang Tuhan Yesus. Jadi ketika mendengar itu, seorang kaya dia berpaling pulang dengan bersedih hati. Nah, dari hal firman Tuhan ini Bapak Ibu sudah jelas disampaikan kepada kita bahwa mengikut Yesus, menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, dikatakan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Artinya jangan lagi dunia ini yang mengikat kita, tapi berikanlah hidupmu kepada Tuhan.
supaya Tuhan yang memimpin kehidupanmu, supaya Tuhan yang membawa kamu berjalan di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya kita akan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan dikatakan lagi di dalam firman Tuhan ini, saya mana tadi? Supaya dikatakan di sini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak dapat menjadi muridku. Jadi di dalam mengikut Yesus untuk menjadi umat yang layak, setiap kita harus memikul salib. Amin Bapak Ibu, kita harus memikul salib. Setiap kita pasti ada salib-salib yang diizinkan Tuhan untuk kita pikul. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita di dalam kehidupan di dunia ini, bahwa setiap kita ada yang Tuhan izinkan untuk kita memikul salib di dalam kehidupan kita. Salib itu bisa saja masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu bukan sesuatu hal yang tidak baik, tapi masalah-masalah yang kita hadapi itu untuk mendewasakan daripada setiap kita. Jadi bagi setiap kita Bapak Ibu, ketika ada salib-salib yang harus Anda bawa, harus Anda pikul, jangan lari. Jadi jangan lari daripada persoalan-persoalan yang ada, tapi datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, maka salib-salib daripada setiap kita akan ringan kita bawa, akan kita dapat selesaikan setiap apa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bukankah di hari-hari ini, di masa-masa sukar ini, sebetulnya saya percaya apa yang terjadi pada hari-hari ini semuanya itu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap orang datang berseru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan, bagi setiap orang yang berseru ke dalam nama Tuhan, maka mereka boleh diselamatkan. Jadi memikul salib menjadi sesuatu yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, untuk kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan yang kedua bagi Bapak Ibu yang harus kita pahami, bagaimana supaya setiap kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Saya ambil dari firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 5 ayatnya yang 1 Yohanes 5 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi setiap kita. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Untuk kita menjadi umat yang layak Bapak Ibu, kita harus melakukan perintah-perintah daripada Tuhan. Makanya tuntunan Tuhan bagi kita pada hari-hari ini yaitu mengenai kehidupan yang berintegritas. Artinya kita ini menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak kita buat hanya sekedar pengetahuan, tapi firman Tuhan itu harus kita aplikasikan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan itu tadi, supaya dikatakan ini adalah kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi sebagai umat yang layak, kita harus mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintah Allah. Apa berkat ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Boleh kita baca Yesaya 48 ayat 18, tolong ditayangkan. Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu
akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi ketika kita mendengar dan melakukan daripada perintah-perintah Tuhan, dikatakan berkatnya sangat luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Ada berkat damai sejahtera, ada berkat-berkat yang berlimpah-limpah, yang datang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi ketika kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan daripada setiap kita. Amin Bapak Ibu. Untuk itu mari tetap belajar akan firman Tuhan, untuk kita senantiasa sebagai anak-anak Tuhan semakin diberkati Tuhan. Dan yang terakhir dari Efesus 5 ayat 1 sampai 2, yang perikopnya, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Terus tolong dilanjutkan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum di hadapan Allah. Jadi untuk kita menjadi umat yang layak Bapak Ibu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya tidak ada lagi perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan kegelapan di dalam kehidupan kita. Sebagai mana anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, hendaklah setiap kita Bapak Ibu menjadi anak-anak terang. Artinya kita melakukan segala sesuatunya, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau ya katakanlah ya, kalau tidak katakanlah ya. Artinya kita harus tegas di dalam menjalani kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat bagi setiap orang, bagi sesama, bagi gereja, bagi lingkungan kita. Ketika kita menjadi anak-anak terang, maka kita akan dipakai Tuhan untuk menggenapi daripada amanat agung daripada Tuhan, yaitu kita datang memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi setiap orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan melalui itu mereka boleh diselamatkan ketika kita menyampaikan amanat agung daripada Tuhan. Jadi saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati setiap kita pada malam hari ini. Biarlah setiap kita semakin rajin di dalam setiap ibadah kita, rajin membaca firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan inilah kita semakin dikuatkan di dalam menghadapi segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini ya Bapa, kami merasakan kehadiran-Nya Tuhan di dalam ibadah kami. Oh terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Bapa, bahwa kami terus lebih dan lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap anggota-anggota EPA yang ada, kelompok-kelompok EPA yang ada ya Tuhan, menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menerima berkat anugerah keselamatan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang telah berbicara bagi kami di malam hari ini ya Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi seluruh kelompok-kelompok EPA yang ada ya Tuhan. Mari Bapa, di masa-masa sulit, di masa-masa sukar ini ya Bapa, berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Sertai perjalanan kehidupan mereka ya Tuhan, untuk mereka tidak menjadi tawar hati Bapa. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menguatkan, menghiburkan hati mereka ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Engkau pulihkan ya Tuhan Yesus. Bahkan yang berbeban berat ya Bapa, biarlah Tuhan yang meringankan setiap beban-beban daripada seluruh daripada kelompok-kelompok EPA yang ada ya Tuhan.
Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar, masa sulit ini ya Tuhan, kami butuh pemimpin yang takut akan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, pakai pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya ya Tuhan, untuk boleh melakukan hal-hal yang benar di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Berikan Presiden kami beserta wakilnya kekuatan, hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Engkau menjamah seluruh penduduk negeri ini ya Bapa, agar mereka juga boleh mendukung daripada pemerintahan kami Bapa, supaya mereka tidak memberikan komentar-komentar yang negatif ya Bapa, tapi biarlah mereka juga boleh mendukung di dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berkati juga ya Bapa TNI dan Polri ya Bapa, bahkan seluruh pejabat pemerintahan kami dari tingkat pusat hingga ke daerah ya Bapa. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, untuk mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dan tugas-tugas mereka yang mereka emban ya Tuhan, untuk bangsa ini dibawa ke dalam kebenaran yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Anton Purba. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, berkati istri dan anaknya Bapa. Engkau terus menuntun gembala kami Tuhan, untuk membawa gereja-Mu berjalan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Bapak Pendeta Edi Peretno, juga buat Bapak Joshua Ginting dan Jansen ya Tuhan, dan juga bagi seluruh gembala-gembala cabang dan pengerja yang ada, dan juga ya Tuhan bagi pembina rohani kami di pusat ini Niko Nyotor Harjo, dan juga buat pembina rohani kami Bapak Pendeta Erbang Bangyonan. Berkati segenap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas mereka ya Bapa. Engkau pakai mereka dengan lebih luar biasa lagi di dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat umat-Mu yang akan memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan mereka ya Bapa. Terimalah persembahan mereka menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan berkatilah persembahan yang mereka persembahkan ya Tuhan, untuk boleh dipakai gereja-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menyelesaikan ibadah kami Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan berkat itu untuk memberkati setiap kami. Kami siap menerima berkat-Mu. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati, mari kita sama-sama katakan,